Jadi saya meminta pertolongan ke Polsek Cinangka itu untuk mendampingi saya, padahal mobil tersebut hanya berjarak 200 meter kurang lebih dari lokasi polsek. Ya. Oke. Tapi dengan berat hati Polsek enggan menemani saya untuk mendampingi itu. Juga petugas yang piket pada malam hari itu sudah telepon juga ke Kapolsek Cinangka ya, tapi tetap dari Kapolseknya itu pun tidak bersedia untuk menemani kita mengambil mobil tersebut. Maaf Mas, alasannya apa yang disampaikan dari pihak polsek itu? Dari pihak Polsek sih katanya LP-nya belum ada. Terus yang kedua itu dikira kita leasing. Padahal kita sudah infokan kita mau mobil rental, mobil pribadi, dan kita bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK dengan polisi. Berarti sudah bikin surat laporan dulu gitu? Surat laporan. Pak, tolong Pak, mobil saya lagi dicuri Pak, tolong temani saya Pak, kita kejar dia Pak. Kamu tenang dulu, nggak usah tergesa-gesa begini. Iya maaf Pak, saya lagi panik Pak, takutnya makin jauh Pak. Mana surat pengantar dari RT, NPWP, SKCK, surat cinta dari Starla, mana? Ini Pak, saya mau kejar penjahat Pak, bukan mau daftar CPNS. Udahlah Pak. Yo guys, balik lagi di Oke Kevin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya ini ya, bos rental yang kemarin ditembak sama, ternyata pelakunya adalah anggota TNI guys. Pantas saja ketika korban sebelum kejadian itu kan sudah melaporkan tapi tidak digubris, mungkin karena tahu bahwasannya yang dilaporkan adalah anggota TNI gitu guys, sehingga laporannya itu nggak digubris. Dan ketika mulai kejadian nih dan si korban ini meninggal, barulah dia seperti itulah ya guys ya, melindungi sesama ini ya guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys. Oknum TNI AL yang melakukan penembakan. Waduh, ini bakalan menjadi topik hangat perbincangan beberapa minggu ke depan. Dan ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya. Ternyata dari kasus penembakan kepada bos pemilik rental mobil ini ada salah satu tersangka, oknum anggota TNI Angkatan Laut. Hal ini dibenarkan oleh Jenderal ataupun Panglima TNI, Bapak Agus Subianto. Kini tersangka sudah diamankan dan Bapak Agus ini sudah menyatakan bahwasanya siap ketika ada anak buahnya yang melakukan kesalahan ataupun melakukan tindak kejahatan dihukum secara ataupun sesuai perundang-undangan yang berlaku. Bagus Pak, tidak ada yang kebal di negeri ini sesuai dengan ucapan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Mau itu tersangkanya orang petinggi negara, orang kaya, orang terpandang, kalau melakukan kesalahan, melakukan kejahatan harus ditindak. Jadi oknum TNI ini tergiur dengan harga mobil yang rendah, harga mobil yang murah yang dijual oleh si penadah. Jadi kasusnya ada beberapa orang di sini. Yang pertama sebagai penyewa pertama yaitu atas nama Ajat Supriyatna. Mungkin ini orang suruhan dari si penadah. Nah, Ajat ini menyewa ataupun merental mobil kepada korban itu 40 juta rupiah. Terus kemudian dibawa kabur untuk diserahkan kepada si penadah dengan imbalan ketika Ajat ini bisa membawa kabur mobil tersebut diberikan imbalan 5 juta rupiah. Tapi sayangnya belum juga menerima komisi tersebut, sudah ditangkap polisi duluan. Sebelum adanya aksi tembak-menembak di rest area tersebut, sempat terjadi kejar-kejaran antara korban dan tersangka. Mutar-mutar di daerah situ, mungkin di daerah Cinangka ya, dan ini adalah info klarifikasi dari Kapolsek Cinangka. Sehingga dalam proses kejar-kejaran itu si korban ini berinisiatif untuk belok ke kantor polisi untuk melaporkan ataupun kejadian yang dialami dan meminta dampingan kepada pihak kepolisian bahwasanya mobil si korban ini dibawa kabur dan korban itu tahu tersangka membawa senpi. Nah, sayangnya pihak polisi menolak laporan dari si korban dengan alasan polisi perlu minta bukti bahwa legalitas dari mobil yang dimaksud, mungkin BPKB, STNK ataupun yang lain. Bayangkan dengan posisi yang sedang darurat tersebut, sedang kejar-kejaran, kalau si korban ini berhenti lama di kantor polisi, otomatis akan kehilangan jejak dari si tersangka.
Harusnya kan bisa dibantu dulu Pak, ini darurat. Nanti kalau semisal mobilnya sudah balik, baru kedua belah pihak diinvestigasi lebih lanjut ataupun dimediasi lebih lanjut. Tidak ada informasi apakah oknum TNI ini ikut dalam kejar-kejaran tersebut atau tidak, atau mungkin sudah menunggu di rest area tersebut untuk melakukan transaksi ataupun pembelian. Kita sebagai rakyat hanya menonton ya, karena mereka ini berdua berperan. Yang satu adalah tersangkanya oknum anggota TNI dan yang menegakkan keadilan di sini adalah anggota polisi. Tapi mudah-mudahan hukum di negeri ini bisa terus tegak seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dan tersangka dihukum yang seadil-adilnya, dan untuk korban mudah-mudahan meninggal dalam husnul khotimah. Berarti emang kayak berencana ya. Ini kejadiannya berencana nih untuk mengambil mobil ini ya guys ya. Nah ini ada berita berikutnya, kaget banget sama nama pelaku penembakan bos rental mobil. Waduh, nama-nama apa ini, kita lihat. Hah? Agus? Serius Agus lagi? Udah beda tahun ini masih Agus. Ya, tapi yang ini paling paling bajing. Dor, ngilangin nyawa orang. Udah menggelapkan mobil segala. Dor. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Buat korbannya semoga husnul khotimah, masuk surga, keluarga dikuatkan. Dan buat si Agus pelakunya ini, gila, malaikat nyatetnya gimana Gus? Dosa lu banyak banget ini. Gue cuma bisa bilang enjoy hell. Gus masih aja Agus. Dalam kasusnya bos rental yang ditembak di rest area 45 ya Balaraja, ada satu yang bikin gua nyesek. Ternyata Bapak Ilyas atau almarhum Ilyas atau bos rental itu ada satu keinginan untuk pergi ke tanah suci, tapi dia harus memegang nyawa di tangan oknum TNI. Dan polisi sudah mengantongi beberapa bukti. Ada 5 selongsong peluru yang ditembakkan kepada 2 korban. Yang pertama, bos rental tersebut yang ditembak di bagian dada. Dan satu lagi ada dari ARMI atau Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Dia juga ditembak di bagian pinggang, tapi dia selamat. Tapi anaknya ini, Rizky Agam, menyesalkan atas perilaku Kapolsek Cinangka yang tidak menggubris permintaan untuk mendampingi mereka. Kapolseknya sedang diperiksa oleh Propam. Propam sudah menahan oknum tentara itu ya. Yang satu menolak untuk mendampingi, yang satu terlibat dalam kasus tersebut. Gimana menurut kalian? Udah ada kerjasama ya. Panglima Agus Subianto janji tindak tegas anggota TNI pelaku penembakan rest area. Waduh, Panglima Jenderal Agus Subianto mengaku terduga pelaku ternyata hajanya pelaku penembakan pos rental TNI. Waduh, namanya Agus lagi guys. Yuk kita lihat barang-barang udah selanjutnya. Kepolisian Polres Pandeglang berhasil mengamankan Ajat Supriyatna yang merupakan penyewa pertama mobil milik bos rental yang menjadi korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ajat Supriyatna diamankan di sebuah kontrakan di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski disebut tak ada di lokasi kejadian saat penembakan, Ajat Supriyatna diduga kuat adalah komplotan dari pelaku penggelapan mobil rental. Terpisah, seorang oknum TNI AL juga diamankan Puspomal atas dugaan keterlibatannya dalam kasus yang membuat bos rental meninggal dunia tersebut. Waduh. Sikap tegas Panglima TNI usai anggotanya terlibat penembakan bos rental mobil di Tangerang. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada keterlibatan prajurit TNI dalam kasus penembakan bos rental mobil. Kini oknum prajurit tersebut sudah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Diketahui peristiwa mencekam itu terjadi di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 2 Januari 2025. Nah, kita lanjut lagi guys. Oh, Kang Deddy. Komplotan penggelap mobil rental telah berhasil ditangkap, salah satunya oknum anggota TNI. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Polri dan TNI yang saat ini bekerja dengan cepat untuk menyelesaikan kejahatan yang terstruktur dan meresahkan masyarakat. Tentunya ke depan diperlukan upaya melakukan pembinaan terhadap para anggotanya, karena bagaimanapun masyarakat akan merasa nyaman apabila terlayani dengan baik oleh jajaran Polri dan terlindungi oleh jajaran TNI.
Ini adalah pembelajaran bagi kita semua untuk terus bersama-sama meningkatkan upaya untuk melindungi warga sipil yang berhak hidup nyaman dan damai di negeri ini. Ya, sosok calon Kapolri pilihan Prabowo inilah daftar calon terkuat Kapolri pengganti Listio Sigit. Usah Kapolri Sigit pengganti Listio Sigit nih. Gak usah ada Kapolri lah, sama saja Kapolri tertinggi. Cukup sampai Kapolri saja dan bintang cukup tertinggi 3 aja. Maaf percuma ada Kapolri, tapi kalau ada kasus tetap aja tidak ditangani. Contoh banyak polisi tembak polisi gitu guys. Sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Saya sudah bilang bahwa saya ini pemilik rental mobil dan saya memiliki bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serepnya pun kita bawa. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah kalian lebih percaya polisi apa korbannya, anaknya korban ini guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.